Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah Hukum Administrasi Negara pertemuan keempat dengan topik kedudukan hukum pemerintah. Dengan saya, dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SHMH. Baik, bicara soal kedudukan hukum pemerintah, maka kita bicara hubungan antara pemerintah itu sendiri dengan negara dan juga tentu saja dengan rakyat. Nah, kedudukan hukum itu sendiri biasa diistilahkan dalam bahasa Belanda dengan recht posisi. Nah, pemerintah dalam melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik dan hukum privat itu tidak bisa dihindarkan satu sama lain. Artinya, dalam setiap pelaksanaan aktivitasnya, pemerintah itu selalu berhubungan dengan aktivitas yang ada dimensi hukum publiknya, sekaligus kadang-kadang ada juga dimensi hukum privatnya. Nah, dalam pergaulan hukum, pemerintah ini sering tampil dengan apa yang disebut dalam hukum administrasi negara sebagai teori dua topi atau twee pattern. Apa ini teori dua topi? Yaitu adalah pertama, pemerintah itu dipandang sebagai wakil dari jabatan atau amt yang tunduk pada hukum publik. Jadi pada satu sisi pemerintah itu ketika melakukan perbuatan hukum, dia ini dianggap sebagai wakil dari jabatan atau amt yang karena itu tunduk pada hukum publik. Yang kedua, pemerintah ini adalah bisa dilihat sebagai wakil dari badan hukum atau rechtsperson yang tunduk pada hukum privat. Nah, jadi setiap aktivitas atau tindakan pemerintahan itu bisa dilihat dalam dua perspektif seperti ini, ya, yang disebut dengan twee pattern. Nah, dalam studi hukum administrasi negara ada salah satu tokoh yang cukup terkenal, namanya Y.H.A. Lockman. Y.H.A. Lockman ini menyampaikan bahwa dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara itu merupakan organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Nah, yang dimaksud fungsi di sini oleh Lockman adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya dengan keseluruhan. Nah, fungsi-fungsi inilah yang dinamakan dengan jabatan. Nah, oleh karena itu, menurut Y.H.A. Lockman, negara ini adalah organisasi jabatan. The Staat is Amten Organisasi. Jadi negara itu kalau dibedah itu isinya adalah organisasi jabatan. Jadi ada beberapa lapisan-lapisan jabatan yang dibuat secara hierarkis. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang tertentu. Berikutnya saya akan masuk ke subjek hukum dan badan hukum. Nah, dalam kajian hukum administrasi negara, subjek hukum itu di sini yang dimaksud adalah pendukung hak dan kewajiban atau de drager van de rechten en plichten. Nah, jadi ini sebenarnya dalam ilmu hukum secara umum, ya, biasanya ini diajarkan di semester 1 pengantar ilmu hukum. Subjek hukum ini sudah dibahas. Ya, pada pokoknya subjek hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari dua aspek, yaitu adalah manusia yang biasa disebut dengan Naturlijk Persoon, dan yang kedua adalah badan hukum atau rechtsperson. Nah, badan hukum sendiri itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu adalah badan hukum privat dan badan hukum publik. Nah, dalam konteks hukum administrasi negara ini kita akan bicara pada aspek badan hukum publik saja. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa ciri-ciri badan hukum publik itu? Nah, sekurang-kurangnya di dalam studi hukum administrasi negara ada 3 hal yang menjadi karakteristik utama dari badan hukum publik. Yang pertama, badan hukum publik itu didirikan atau dibentuk dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan peraturan perundang-undangan.
Jadi sudah jelas bahwa salah satu ciri-ciri terpentingnya itu adalah dia dibentuk atau didirikan dengan konstruksi hukum publik, ya, dan tentunya ada dasar hukumnya untuk mendirikan badan hukum publik tersebut. Yang kedua, ciri-ciri dari badan hukum publik itu adalah bisa dilihat dari lingkungan kerjanya, ya, melaksanakan perbuatan-perbuatan publik. Jadi sebuah badan hukum kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang berdimensi publik, maka itu bisa dipastikan bahwa dia merupakan badan hukum publik. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu adalah mempunyai wewenang publik, seperti misalnya membuat keputusan atau peraturan yang mengikat secara umum. Nah, inilah tiga hal yang menjadi penanda utama dari badan hukum publik. Nah, contohnya misalnya adalah negara, ya, provinsi, kabupaten, kota, kementerian, lembaga, badan, dan lain sebagainya. Ini semuanya memenuhi tiga karakteristik dari badan hukum publik. Kemudian badan hukum publik tadi itu tentunya juga memiliki kedudukan hukum tertentu. Ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai kedudukan badan hukum publik. Badan hukum publik itu berkedudukan sebagai jabatan atau organisasi jabatan, atau tadi istilahnya YHA Lohman adalah amten organisasi saat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Apa saja? Yang pertama adalah perbuatan membuat peraturan. Nah, yang disebut dengan regeling. Jadi kalau ada badan hukum publik, ya, maka semata-mata karena kedudukannya sebagai badan hukum publik, dia bisa membuat sebuah peraturan, regeling. Kemudian yang kedua, bisa mengeluarkan sebuah kebijakan atau belate, kebijakan-kebijakan tertentu yang punya dampak yang luas terhadap publik. Lalu yang ketiga, menetapkan rencana atau head plan, ya. Menetapkan rencana ini juga bagian dari salah satu yang bisa dilakukan oleh badan hukum publik. Kalau kita lihat penyelenggaraan negara ini, ya, itu pasti akan didahului dengan rencana-rencana tertentu. Nah, perencanaan atas sebuah kegiatan, sebuah program, ya, itu dalam konteks hukum administrasi negara disebutkan sebagai menetapkan rencana. Nah, ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum publik. Kemudian yang keempat adalah membuat keputusan atau base checking. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, badan hukum publik itu bisa membuat keputusan-keputusan tertentu. Misalnya keputusan untuk menerbitkan sebuah perizinan. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh badan hukum publik. Lalu sebagai jabatan, badan hukum publik itu diserahi kewenangan publik. Nah, ini yang disebut dengan public bevoegdheid. Nah, kalau sebuah jabatan atau sebuah badan hukum publik memiliki kewenangan publik, maka itu diatur dan tunduk pada hukum publik. Nah, tetapi ketika badan hukum publik itu terlibat dalam lalu lintas atau perbuatan keperdataan, maka ia dilekati kewenangan dengan kecakapan hukum atau bekwang. Nah, semuanya ini diatur dan tunduk pada hukum privat. Maka sekali lagi dalam kajian hukum administrasi negara, badan hukum publik itu tadi ya memiliki dua ranah sekaligus. Dia bisa bertindak dalam ruang lingkup hukum publik, tapi pada saat yang sama sekaligus juga bisa bertindak dalam ruang hukum privat. Demikian kuliah kali ini. Kita akan susulkan kuliah-kuliah yang akan datang, khususnya untuk kajian hukum administrasi negara. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.